mempresentasikan tugas makalah FT yang berjudul Cyber Sabotage and Extortion. Yang disusun oleh Hanifah Amalia, Novia Sari, Rizky Rahma, Sucita Aprili, dan Yuwanita Setiawati. Kata pengantar, jadi syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu yang bertema umum Cyber Law and Cybercrime. Makalah ini berisikan tentang informasi mengenai kejahatan yang ada di dunia maya internet. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran kami dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam menyusun makalah ini dari awal sampai akhir. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Kemajuan teknologi saat ini semakin berkembang. Salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi yang telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh maupun dekat. Komputerisasi internet dan alat telekomunikasi seluler atau handphone menjadi tren terbaru yang merubah pola kerja, pola pikir, dan bahkan gaya hidup masyarakat. Media internet dapat digunakan untuk pemesanan tiket, pembayaran tagihan listrik, transfer uang, bahkan berbelanja pun dapat dilakukan secara online. Namun seiring dengan kemajuan teknologi membuat masyarakat sering menyalahgunakan dengan menggunakan perbuatan melawan hukum serta penipuan menyebarkan berita hoax dan berbagai kegiatan ilegal. Kegiatan dunia maya atau cybercrime ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Cybercrime adalah segala macam pengguna jaringan komputer untuk tujuan kriminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Jika seorang melakukan perbuatan konten yang berbasis pada server induk yang sulit dilacak, kita bisa melacak setelah konten ini diterbitkan. Jadi penentuan bersalah antara pembuat dan penyebar bila mana konten tersebut menggunakan media internet blockbuster akan lebih mudah jika konten tersebut berbasis pada media yang lebih kecil seperti handphone dan atau media lainnya yang tidak menggunakan server induk berdasarkan chipset. Dalam tindak pidana atau kejahatan dengan sulit menentukan atau merumuskan perbuatan menyimpang seseorang jika pembuktian kejahatan seseorang menitik beratkan pada perbuatannya, maka penemuan seseorang dapat dikaitkan bersalah dan secara sah melawan hukum. Haruslah dibuktikan secara benar untuk memperoleh kepastian hukum. Internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas chatting, email, dan webcam merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan telepon dengan biaya tinggi. Sementara bagi masyarakat pendidikan, internet merupakan perpustakaan dunia
yang paling lengkap dan sebagai upaya pengembangan e-learning. Berdasarkan pada uraian dari latar belakang, kami menulis tertarik untuk membuat makalah yang berjudul Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Cyber Sabotage and Extortion. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. 2.1 Pengertian cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui sistem komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Adapun jenis-jenis cybercrime adalah sebagai berikut. Malware malicious software atau malware adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data di dalamnya. Umumnya, malware disuapkan ke dalam software yang kemudian disebarkan di jaringan internet. 2.2 Pengertian cyberflow. Menurut DSLA Lefevre, cyberflow adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber spec law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Menurut DSLA Lefevre mengemukakan bahwa cyberflow penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyberflow, sudah saatnya Indonesia memiliki cyberflow mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hanifah Amalia. 2.3 Pengertian Cyber Sabotage and Extortion. Menurut Jurnal Security, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan atau di suatu logik, bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Bab 3 Pembahasan. 3.1 Analisa kasus. Kasus penyebaran virus worm menurut perusahaan software antivirus, worm Rundeck menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang tidak terproteksi dengan baik. Rundeck menyebar pada jaringan LAN atau Local Area Network dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus F-Secure, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Biasanya hacker jahat menggunakan data program untuk melancarkan aksinya. Begitu menginfeksi, worm akan merubah konfigurasi Windows sehingga worm ini langsung beraksi begitu Windows aktif. Worm ini juga menginstal backdoor pada komputer yang disusupinya. Dengan backdoor ini membuat worm berkesempatan mengendalikan komputer dari jarak jauh menggunakan perintah-perintah yang dikirim melalui kanal di IRC atau Internet Relay Chat. Ungkap penjelasan dari F-Secure. Lalu ada 3.2 tentang UU ITE tentang Cyber Sabotage and Extortion, yaitu adalah UU yang mengatur tentang cyber sabotage dan extortion adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam pasal 33 yang menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dalam hal sanksi pidana terhadap pasal 33 ditentukan oleh pasal 49 yang menentukan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Lalu pasal 27 ayat 4 tentang pasal pemerasan atau pengancaman, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Lalu 3.3
yaitu tentang penanggulangan cyber sabotage dan extortion. Untuk menanggulangi kejahatan internet yang semakin meluas, semakin diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing negara akan bahaya penyalahgunaan internet. Maka berikut ini adalah langkah-langkah ataupun cara penanggulangan secara global. Yang pertama, melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan web server. Yang kedua, memasang firewall. Yang ketiga, menggunakan kriptografi. Yang keempat, secure socket layer atau biasa disingkat SSL. Lalu penanggulangan global. 6. Perlunya cyberflow. 7. Perlunya dukungan lembaga khusus. 8. Menutup celah keamanan yang terbuka tersebut dengan cara mengupdate patch atau service pack dari operating system yang digunakan dengan patch atau service pack yang paling terbaru. Dan yang ke-9, sering mengupdate antivirus yang digunakan dalam komputer. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilakukan dan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Riri. Bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi TI dan khususnya juga internet ternyata tidak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu, mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Dari perkembangannya tidak hanya didapat dampak positif tetapi juga dampak negatifnya, yaitu kejahatan di dunia maya atau cybercrime, yang salah satunya adalah cyber sabotage dan cyber extortion. Selanjutnya 4.2 saran. Mengingat begitu pesatnya perkembangan dunia cyber atau internet yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya, juga menuntut pemerintah mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku, terutama memasuki pasar bebas. Demi tegaknya keadilan di negeri ini, dengan ditegakkannya cyberflow atau pengendali di dunia maya diharapkan dapat mengatasi cybercrime, khususnya cyber sabotage dan cyber extortion. Berikut saya tampilkan hasil blognya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih.